warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen, kelompok 10, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Manajemen Mutu dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nuri Aslami, MSI. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang yang masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas dengan judul materi memahami konsep dasar dan mengklasifikasikan elemen-elemen dalam ISO 9001. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar istilah ISO? Ya, sebuah standar internasional yang sering disebut-sebut dalam dunia bisnis maupun organisasi. Tapi, apa sih sebenarnya ISO itu? ISO adalah singkatan dari International Organization for Standardization, sebuah organisasi internasional yang menetapkan standar-standar mutu yang diakui secara global. ISO pertama kali berdiri pada tahun 1947 dan hingga kini menjadi acuan utama bagi perusahaan di seluruh dunia dalam menjaga kualitas produk maupun layanan. Jadi bisa dikatakan ISO adalah bahasa standar yang menyatukan praktik bisnis lintas negara. Lalu, apa tujuan ISO? Tujuan utama ISO adalah menciptakan sistem manajemen yang teratur dan konsisten. Dengan adanya ISO, perusahaan tidak hanya memastikan produknya memenuhi standar kualitas, tetapi juga membangun kepercayaan pelanggan, memperkuat daya saing, serta mendorong terciptanya perbaikan berkelanjutan. Singkatnya, ISO hadir untuk memastikan bahwa apa yang dijanjikan perusahaan benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan mutu terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis ISO. ISO punya banyak jenis standar yang membantu perusahaan bekerja lebih baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa jenis ISO. Yang pertama, ISO 9001 atau disebut manajemen mutu. Di sini, standarnya memastikan produk dan layanan selalu berkualitas dan terus membaik. Yang kedua, ISO 14001 atau disebut manajemen lingkungan. Ia membantu perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan dan patuh aturan. Yang ketiga, ISO 27001 atau disebut keamanan informasi. Ia melindungi data dan mengelola resiko kebocoran informasi. Yang keempat, ISO 45001 atau disebut kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini, standarnya menciptakan tempat kerja yang aman dan mengurangi kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, ISO 22000 atau disebut keamanan pangan. Ia menjamin makanan tetap aman dari produksi sampai ke tangan konsumen. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih berfokus pada salah satu jenis ISO, yaitu ISO 9001. Teman-teman sekalian pernah dengar istilah ISO 9001? Jadi, ini adalah standar internasional yang membantu organisasi menjaga mutu produk dan layanan mereka. Intinya, ISO 9001 itu memastikan apa yang kita buat selalu sesuai dengan harapan pelanggan dan aturan yang berlaku. Perjalanannya panjang loh. Pertama kali terbit tahun 1987. Lalu 1994 fokusnya adalah mencegah kesalahan dalam proses. Tahun 2000 berubah lagi, lebih menekankan pendekatan proses bisnis. Tahun 2008 persyaratan dokumentasi dan audit internal mulai diperjelas. Dan sekarang kita pakai versi terbaru, yaitu ISO 9001 tahun 2015, yang menekankan pendekatan berbasis proses, mempertimbangkan konteks organisasi, dan bahkan memakai pemikiran berbasis resiko. Yang menarik, ISO 9001 tidak hanya fokus pada hasil produk, tapi juga bagaimana organisasi itu merencanakan, menjalankan, mengevaluasi, dan terus meningkatkan proses mereka. Jadi, ini tentang budaya mutu, bukan hanya sertifikat di dinding. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip ISO 9001
Bayangin kamu lagi menjalankan sebuah bisnis dan semua orang itu bilang kalau mau sukses fokus ke kualitas itu kuncinya. Nah, disinilah ISO 9001 hadir sebagai peta jalan. Pertama, fokus pada pelanggan. Bayangin kamu tahu persis apa yang mereka butuhkan bahkan sebelum mereka bilang. Kamu nggak cuma memenuhi harapan mereka, tapi bikin mereka senang sampai balik lagi dan lagi. Tapi itu semua nggak bakal berjalan lancar tanpa kepemimpinan yang kuat. Pemimpin itu kayak kapten kapal, menentukan arah, bikin tujuan yang jelas, menyiapkan yang dibutuhkan, dan menanamkan budaya mutu ke seluruh tim. Nah, berbicara soal tim, keterlibatan orang sangat penting. Setiap orang di tim itu harus merasa punya peran, dilatih, termotivasi, dan ngerti kalau apa yang mereka lakukan itu berpengaruh besar buat kesuksesan bersama. Kalau semuanya sudah berjalan dengan lancar, kita harus punya pendekatan proses. Anggap aja organisasi itu kayak mesin kompleks. Semua bagian itu harus bekerja sama, alurnya harus jelas, dan resiko terkendali supaya hasilnya maksimal. Dan tentu saja, perbaikan terus-menerus itu wajib. Jangan puas sama apa yang ada. Pantau, coba hal baru, berinovasi, dan selalu perbaiki apa yang kurang. Nggak cuma itu, pengambilan keputusan berdasarkan bukti juga kunci. Jangan cuma nebak-nebak, tapi pakai data nyata supaya keputusan yang diambil itu tepat sasaran. Terakhir, jangan lupa manajemen hubungan. Jaga hubungan baik dengan pelanggan, partner, supplier, karena kepercayaan mereka itu bikin semua kerjasama berjalan mulus. Jadi, ISO 9001 itu bukan sekedar aturan baku atau kaku. Bayangin, ini sebagai peta harta karun yang bikin bisnis kita itu lebih solid, tim lebih kompleks, dan pelanggan itu pastinya happy. Dan itulah rahasianya bekerja cerdas, berproses rapi, dan selalu berinovasi. Selanjutnya kita bahas tentang ruang lingkup ISO 9001. Nah, kita bayangin kalau kita lagi menjalankan sebuah perusahaan, tapi bukan sembarangan perusahaan, melainkan yang pengen semua prosesnya rapi, efisien, dan bikin pelanggannya itu senang. Nah, disinilah ISO 9001 itu masuk sebagai panduan super praktis. Yang pertama itu kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan cuma soal jabatan tinggi atau punya titel keren. Pemimpin itu harus seperti kapten kapal. Manajemen puncak menentukan arah, bikin kebijakan mutu, menyediakan sumber daya, dan memastikan semua orang itu bergerak sesuai dengan tujuannya. Manajemen menengah itu mereka sebagai jembatan, menerjemahkan kebijakan jadi program nyata, mengawasi proses, dan memastikan komunikasi berlancar. Sementara manajemen bawah itu sebagai eksekutor di lapangan. Mereka memastikan budaya mutu menyebar, memantau, dan menyempurnakan pelatihan sehari-hari. Selanjutnya ke konteks organisasi. Untuk bisa lebih efektif, perusahaan harus paham dulu faktor internal dan eksternalnya. Faktor internal itu contohnya seperti kompetensi karyawan, gaya kepemimpinan, dan komitmen tim. Sedangkan faktor eksternalnya itu bisa berupa harapan pelanggan, persaingan pasar, teknologi, atau regulasi pemerintah. Dengan memahami semua ini, perusahaan bisa lebih proaktif, meningkatkan kualitas, dan tetap unggul di pasar. Selanjutnya ada perencanaan. Bayangin sebagai peta jalan supaya semua proses berjalan lancar itu ada 3 fokus utama. Pertama, manajemen risiko dan peluang. Jadi kita bisa antisipasi masalah dan memanfaatkan kesempatan emas. Kedua, ada sasaran mutu, yaitu target yang jelas, spesifik, dan bisa diukur. Ketiga itu menjaga integritas sistem, memastikan setiap perubahan di internal tidak merusak kualitas. Selanjutnya itu ada dukungan, di mana dukungan ini seperti fondasi rumah. Tanpa sumber daya yang cukup, karyawan yang kompeten, komunikasi yang jelas, dan dokumentasi rapi, sistem mutu nggak bakal bisa berjalan dengan maksimal. Lalu evaluasi kinerja, rutin mengecek itu penting supaya kepuasan pelanggan tetap nomor 1. Kepemimpinan dan keterlibatan tim optimal, proses efisien, dan keputusan diambil berdasarkan data akurat, bahkan kualifikasi akademik
karyawan juga ikut berperan agar proyek dijalankan profesional dan berkualitas. Terakhir, peningkatan atau improvement. Ini bukan sekadar kata-kata, tapi budaya. Caranya lewat sosialisasi sistem mutu, dokumentasi proyek, audit internal rutin, dan evaluasi proses kerja. Intinya, selalu ada ruang untuk lebih baik, lebih efisien, dan lebih memuaskan pelanggan. Jadi, ISO 9001 itu bukan sekedar aturan, tapi panduan yang bikin perusahaan lebih solid, tim lebih kompak, dan pelanggan pasti lebih happy. Baik, di sini kami mengambil studi kasus yang berjudul Pengaruh Sistem Manajemen Mutu ISO terhadap kinerja karyawan melalui budaya kualitas perusahaan, studi kasus PT Otsuka Indonesia Malang. Nah, PT Otsuka Indonesia adalah perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan, cairan infus, dan suplemen kesehatan. Perusahaan ini sudah menerapkan standar internasional ISO 9001 untuk menjaga kualitas produk dan layanan mereka. Namun, dalam penerapannya masih muncul beberapa masalah. Karyawan belum sepenuhnya diberdayakan, kerja tim untuk perbaikan kualitas belum optimal, dan sosialisasi prosedur ISO kadang kurang matang. Untuk mengatasi hal itu, Otsuka mengambil langkah nyata. Mereka memperluas pemberdayaan karyawan, memperkuat teamwork lintas departemen, meningkatkan sosialisasi prosedur, memberi penghargaan bagi karyawan berprestasi, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan. Hasilnya, ISO 9001 bukan hanya sekedar standar teknis, tetapi menjadi budaya kerja yang memperkuat kualitas dan daya saing perusahaan. Kesimpulannya, penerapan ISO 9001 menjadi langkah strategis bagi organisasi modern untuk menghadapi persaingan global. Standar ini membantu perusahaan memastikan produk atau layanan konsisten sesuai kebutuhan pelanggan dan peraturan, meningkatkan kredibilitas, memperluas pasar, serta membangun kepercayaan konsumen. Implementasi ISO 9001 juga mendorong karyawan lebih disiplin, efisien, dan produktif.